Hai majikan, gimana? Udah pada kembali beraktivitas semua nggak nih dari long weekend? Kemana aja emangnya kalian? Pergi liburan jalan-jalan nih ya, keluar negeri, keluar kota begitu, biar dikira keren, banyak duitnya. Kata gua mah ya, kalau orang kaya beneran nih udah nggak zaman pergi-pergi keluar kota, keluar negeri begitu. Sekarang zamannya jalan-jalannya kemana? Keluar angkasa! Kayak berita yang lagi diomongin di mana-mana nih. Tentang misi perjalanan keluar angkasa yang dilakukan oleh penyanyi Katy Perry dan beberapa wanita lainnya kemarin, gengs. Tapi di tengah kehebohan perjalanan yang dilakukan sama ciwi-ciwi ini, banyak orang yang menemukan kejanggalan-kejanggalan aneh yang setelah dilihat-lihat nih, mereka itu beneran pergi keluar angkasa apa enggak sih? Soalnya kok kelihatan kayak abis main di Dufan aja begitu loh, make upnya masih fresh, rambutnya on, dan jadilah hal-hal seperti ini mengarah ke konspirasi. Makanya di video kali ini kita bahas yuk mengenai konspirasi dari perjalanan manusia ke luar angkasa. Ya sebenarnya berita mengenai misi perjalanan ke luar angkasa tuh udah heboh dari tahun 2020-an yang diawali dari perusahaan SpaceX milik Elon Musk, di mana roket Falcon 9-nya itu akhirnya berhasil meluncur membawa kapsul Dragon yang berisi dua astronot NASA bernama Robert Behnken dan Douglas Hurley. Setelah sebelumnya beberapa kali misi dari SpaceX ini tuh selalu mengalami kegagalan ya. Ya pokoknya sejak saat itu Elon Musk ini sampai dijuluki Tony Stark Iron Man karena sifatnya mirip-mirip nih memang. Ada seorang miliarder yang punya obsesi membuat teknologi yang mind-blowing. Setelah dia kan sebelumnya sukses dengan mobil listrik Tesla yang terkenal dengan autopilotnya tuh alias bisa nyetir sendiri mobilnya. Nah selain itu ternyata dia juga berambisi mendirikan proyek luar angkasa yang bernama SpaceX. Namun ternyata dia itu bukan satu-satunya miliarder yang berambisi dengan proyek luar angkasa. Ada lagi nih orang kaya lainnya yang bernama Jeff Bezos yang lebih dulu mendirikan perusahaan proyek luar angkasa bernama Blue Origin di tahun 2000. Yang mana kalau SpaceX tadi tuh di tahun 2002 berdirinya. FYI aja ya, urutan orang terkaya di dunia itu tuh salip-salipan antara mereka berdua. Ya terakhir sih pas gua cek nomor 1 masih Elon Musk ya, dan Jeff Bezos ini tuh nomor 3. Tapi datanya tahun 2024 kemarin sempat kesalip tuh, dimana nomor 1-nya Jeff Bezos, tapi disalip lagi lah sama Bang Elon. Jadi intinya mah mau 1 ataupun 3, tetap aja mereka 3 besar orang terkaya di dunia. Lah kita sebagai rakyat tidak ada apa-apanya. Di mana kekayaan keduanya itu diperkirakan sekitar 2.000 triliun rupiah. Kalau Elon Musk katanya sekitar 2.400-an dan Jeff Bezos itu sempat di 2.800 triliun, gengs. Pokoknya ya sekitar 2.000 sekian lah. FYI aja nih ya, anggaran pendapatan Indonesia sendiri aja itu 1.100 triliunan. Jadi kalau mereka mau beli Indonesia tuh bisa lah uangnya 2.000 lebih. Apa kabar dunia? Nah tapi kalau tadi kalian nanya terus nomor 2-nya siapa? Kalau tadinya nomor 1 Elon, nomor 3-nya Jeff Bezos. Nomor 2-nya itu tuh Bernard Arnault, gengs. Bapaknya pacarnya si Neng Lisa. Tuh orang kaya nomor 2 dia, hati-hati loh. Cuma kita kan nggak lagi ngomongin itu ya, karena proyekannya di sini beda. Kalau keluarga Arnault itu sektornya di brand luxury. Kita di sini kan mau fokus ke Bang Elon sama Bang Bezos saja nih, karena dua-duanya sama-sama punya proyek luar angkasa. Dimana mereka ini seperti perang canggih-canggihan gitu, akan kemampuannya menaklukkan luar angkasa. Yang mana dulu nih, perang luar angkasa itu dilakukan sama negara lingkupannya, gengs. Macam ya Uni Soviet sama Amerika dulu tuh yang modalnya kan soalnya gede. Lah sekarang dimana uang bukan lagi masalah untuk dua orang terkaya ini, jadinya ya namanya perang luar angkasa dilakukan bukan sama dua negara lagi, tapi sama 2 orang. Gila ya. Sampai-sampai memang salah satu misi dari SpaceX sendiri milik Elon Musk itu mau membantu NASA mengirim manusia kembali ke bulan, yang sudah tidak dilakukan semenjak sekitar tahun 1972 karena alasannya biayanya mahal. Selain itu, Bang Elon Musk ini juga punya proyek-proyek lain yang kalau tadi kan membantu NASA itu berarti bersifat penelitian ya, yang tujuannya untuk ilmu pengetahuan biar buat halayak hidup orang banyak lah. Tapi ada juga proyek yang bersifat komersial kayak Starlink tuh, mungkin kalian tahu ya, jaringan satelit internet yang udah bisa dinikmati nih kalau kalian mau langganan. Ada juga Starship, yaitu pesawat luar angkasa dengan misi ke Mars, gengs, untuk meneliti kehidupan dan membawa manusia pindah ke sono tuh. Pokoknya banyak banget proyek-proyek yang terdengar gila gitu ya, yang dilakukan sama Elon Musk dengan SpaceX-nya. Nah, sementara itu, kalau Bezos nih sepertinya memang mau fokus pada hal-hal yang komersil kayak wisata keluar angkasa melalui perusahaan Blue Origin-nya. Dimana nih manusia yang bukan rakyat pastinya ya. Maksudnya ya manusia yang
biasa aja gitu yang bukan terlatih menjadi astronot dengan misi keluar angkasa, itu dikatakan bisa jalan-jalan beberapa menit ke luar angkasa dengan membayar tiket terbang sebesar kurang lebih 40 miliar per orang. Dengan uang deposit, uang bookingnya buat daftar nama tuh sebesar 2,5 miliar. Seperti yang dilakukan sama Katy Perry dan beberapa wanita lainnya kemarin tuh yang pada terbang keluar angkasa selama kurang lebih 11 menit dan kembali dengan selamat. Cuma ya kalau si Katy Perry sendiri ini kayaknya kagak bayar ya, alias collab gitu untuk mempromosikan dari si Blue Origin sendiri. Barter exposure cenah. Enak ya, makanya jadi artis begitu banyak benefitnya, macam di endorse pergi keluar angkasa. Lah kagak ada apa yang mau endorse babu nih, pergi kemana, ke Bali aja gitu, kita udah girang, udah lama nggak liburan nih, nggak update foto-foto di Instagram, stok fotonya habis. Nah, perjalanan Katy Perry dan 5 wanita lainnya itu merupakan perjalanan luar angkasa pertama kalinya dari Blue Origin yang seluruh orang atau penumpangnya itu adalah perempuan. Dimana sebelumnya Blue Origin ini juga udah telah sukses menerbangkan sekitar 58 orang lain tuh keluar angkasa. Tapi memang yang kali ini rame karena ada artis besar si Katy Perry ini yang membuat beritanya jadi dimuat di mana-mana. Katy Perry kemarin itu terbangnya dengan roket namanya New Shepard yang meluncur pada hari Senin 14 April, di mana penerbangannya itu dinamai dengan misi NS-31. Selain Katy Perry yang berprofesi sebagai penyanyi dunia, ada juga wanita lainnya yang bernama Aisha Bohe, mantan pekerja NASA, Amanda Nguyen, aktivis dan mantan pekerja NASA juga, Gayle King yang merupakan seorang jurnalis, Carrie-Anne Flynn yang merupakan investor proyek-proyek luar angkasa, dan Lauren Sanchez yang merupakan tunangan dari Jeff Bezos sendiri, pemilik Blue Origin. Yang mana katanya mereka semua ini dipilih secara langsung sama si Lauren Sanchez dan Jeff Bezos. Karena wanita-wanita tadi itu dianggap sebagai sosok yang bisa menginspirasi banyak orang. Ya tapi di sini jelas ya, ada niat untuk menggaungkan tentang woman empowerment begitu. Ya kagak apa-apa. Pokoknya total perjalanannya itu tuh dari bumi terus keluar angkasa nyampe lagi ke bumi itu sekitar 10 menit 21 detik. Makanya di berita-berita dibilangnya sekitar 11 menit lah dibuletin. Yang mana pas mereka keluar bumi tuh, mereka itu masih dalam wilayah Kármán line sebutannya. Kármán line sendiri atau garis Kármán adalah ketinggian yang menandai batas antara atmosfer bumi dan luar angkasa. Di mana garis ini tuh berada di ketinggian sekitar 100 km atau 62 mil di atas permukaan laut. Jadi dengan kata lain, memang mereka ini hanya sedikit keluar dari bumi, tapi tetap masih bisa disebut luar angkasa. Karena itu udah jarak standar internasional bisa disebut ke luar angkasa. Dan roket New Shepard ini sendiri adalah roket otomatis, gengs. Jadi tidak ada antariksawan atau pilotnya yang mengendarai begitu loh. Makanya di sini media-media yang memberitakan kalau gengnya Katy Perry ini menyebut diri mereka sebagai The Space Crew, itu bisa dibilang kurang tepat. Karena tadi penerbangannya dilakukan sama si Katy Perry dan seluruhnya itu adalah penumpang aja kan isinya, kagak ada krunya, perkara kan semuanya autopilot. Namun bukan berarti ke-6 perempuan ini tuh yang pada berangkat ya, nggak dibekali ilmu sama sekali begitu, kayak cewek-cewek hodop gitu kan nggak mungkin. Karena katanya mereka ini telah dilatih dan melakukan berbagai macam persiapan sebelum ya berangkat. Karena tadi yang namanya Aisha Boye sama Amanda Nguyen itu kan pernah bekerja di NASA juga. Jadi berarti ini ada orang yang memang punya pengetahuan lebih tentang luar angkasa di dalam kelompok NS-31 itu. Nggak kayak kelompok elu yang taunya cuma Velocity sama statue-statue doang. Nah, proses penerbangan roket dari kapsul Blue Origin ini tuh disiarkan live ya, gengs. Namun memang waktu siaran live-nya itu hanya memperlihatkan roket kapsulnya terbang ke atas tuh, begitu kan, sampai atas sampai langit ada putih-putih, terus mendarat lagi tuh ke bumi yang total waktunya tadi 10 menit 21 detik. Di awal keberangkatannya, satu persatu pesertanya ini melakukan sebuah tradisi, yaitu membunyikan lonceng sebelum mereka masuk ke dalam kapsul roket. Dan di situ terekam nih ekspresi Gayle King seperti cemas banget, ketakutan gitu, udah kaku aja mukanya. Yang mana sebenarnya hal ini wajar sih, yang namanya mau terbang keluar angkasa pertama kali begitu, kita aja kalau naik pesawat biasa udah pucet mukanya ya. Namun hal itu tuh menjadikan penerbangan mereka jadi lebih meyakinkan maksudnya, karena 5 wanita lainnya tuh kelihatannya sangat excited dan ringannya tanpa beban, kayak terlalu happy begitu loh. Nah ini ada satu wanita yang dinilai lebih manusiawi begitu karena mukanya tegang. Setelah udah pada siap nih semuanya, kita bisa melihat roket kapsul itu terbang melesat ke atas. Yang dari bumi hanya kelihatan kayak ada titik-titik putih yang masih bisa terlihat pakai mata itu. Terus nggak lama kemudian turun kembali, di mana roket pendorongnya itu mendarat lagi sempurna ke landasan, dan kapsul yang ditumpangi sama 6 cewek ini tuh juga turun menggunakan 2 parasut. Ya kalau dilihat-lihat nggak terlalu menarik ya waktu siaran live-nya, karena ya begitu aja kayak terus turun lagi udah selesai. Tapi setelahnya ada beberapa klip video yang di-share oleh pihak Blue Origin sendiri tentang bagaimana keadaan di dalam si
kapsulnya itu yang diisi sama 6 wanita. Nah, dari sinilah timbul perdebatan, guys. Karena banyak yang komentar, kenapa suasana di dalam roket kapsul itu tuh tidak disiarkan secara live juga? Kenapa harus ada jeda atau setelahnya gitu? Nah, jangan-jangan semuanya itu adalah editan. Ya, namanya netizen kan, komen aja dulu yang penting ya. Sayangnya memang untuk segala pertanyaan atau konspirasi mengenai penerbangan ini tuh sebenarnya belum ditanggapi atau dikonfirmasi secara resmi dari pihak Blue Origin ya. Tapi banyak juga orang yang jadinya ngebela begitu. Dengan mengatakan mungkin sinyal yang didapatkan waktu proses penerbangan roketnya itu nggak selalu stabil kan. Jadi kalau mau disiarkan live, terus terbangnya juga sampai nembus keluar bumi, takutnya mungkin sinyalnya mati, kagak bisa emang. Jadi yang ada hanya rekaman manual dari kamera-kamera yang memang sengaja dipasang di dalam kapsul roketnya itu. Makanya baru bisa ditayangkan setelah roket kapsulnya turun lagi udah mendarat ke bumi. Ya kita dengarnya masuk akal ya. Yang jelas dari rekaman yang dibagikan sama Blue Origin setelahnya tuh memang terlihat kalau keenam wanita ini awalnya duduk di kursi itu dengan sabuk pengaman masing-masing dan akhirnya sabuk pengaman itu terlepas otomatis setelah mencapai di Karman Land tadi. Yang mana lepasnya sabuk pengaman itu memang otomatis dikontrol dari pusat bumi ya. Nah di situ mereka semua nih diberi waktu 4 menit gengs untuk menikmati momen luar biasa berada di luar angkasa tanpa gravitasi. Jadinya selayaknya cewek-cewek ya mereka selfie, ketawa-ketawa, dan melakukan eksperimen kecil lah dengan benda-benda yang mereka bawa dari bumi. Kayak Katy Perry tuh bawa bunga, ada juga yang bawa mainan anaknya, dan sebagainya. Mereka juga sempat melihat bulan tuh dari jendela roket kapsulnya. Namun setelah 4 menit berlalu, atau sekitar 1 lagu lebih ya kalau kita dengerin Spotify, itu ada tanda di mana mereka dikatakan harus cepat-cepat kembali ke kursinya masing-masing dan memakai sabuk pengamannya lagi. Karena roket kapsulnya ini kesedot kembali ke bawah tuh, ke bumi turun. Nah di part ini lagi-lagi ada aja yang komentar begitu, dibilang kok mereka kagak pakai pengaman apa-apa sih, misalkan apa baju kayak helm astronot kek, apa benar segitu amannya dan bisa bernafas di luar angkasa meskipun hanya sekitar 4 menit tanpa alat bantu apapun nih maksudnya. Intinya lagi-lagi mah netizen ada aja komennya. Pada salvok juga sama keadaan rambut dari 6 cewek ini yang terlihat selalu rapi mulu abis keluar dari salon tuh kelihatannya. Dan bukannya pakai baju pengaman, mereka lebih terlihat memakai bodysuit berwarna biru ketat yang memang disediakan dari pihak Blue Origin. Jadinya di sini terkesan tuh terlihatnya bukan seperti astronot yang lagi terbang, tapi lebih kayak ke superhero begitu ya. Ya dari komentar-komentar tersebut banyak juga yang membela. Kalau dari dalam kapsul itu pastilah ada oksigen yang mampu bertahan, apalagi ternyata mereka tuh di luar angkasanya hanya 4 menitan. Jadi situasinya memungkinkan kalau cuma 4 menit lah. Kecuali mereka di luar angkasanya apa berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu. Barulah dipertanyakan mengenai cadangan oksigennya kok bisa lama begitu kan, kayak nggak mungkin. Makanya kalau cuma 4 menit ya mungkin. Dan mengenai baju ataupun kok nggak pakai helm gitu, ya kan mereka ini berada di dalam kapsul, nggak keluar-keluar begitu loh. Astronot yang keluar angkasa kalau lagi di dalam pesawat antariksanya juga kagak pakai helm. Ya udah nih kan, habis itu kan berarti ini si kapsulnya turun tuh ke bumi begitu kan dengan 2 parasut. Sementara tadi roket yang membawanya juga berhasil turun dengan selamat ke landasan, yang menandakan misi penerbangan ini tuh berhasil. Hore! Tapi lagi-lagi ada sebuah kejanggalan yang terjadi, di mana terlihat pintu kapsulnya itu sempat terbuka dari luar atau memang sengaja dibuka oleh salah satu dari 6 wanita yang di dalam itu. Nah, banyak ahli di sini yang berpendapat seharusnya pintu kapsul itu tidak bisa dibuka dari dalam, melainkan memang hanya bisa dibuka dari luar aja, dengan alasannya itu adalah standar faktor keamanan. Jadi di part inilah yang diduga ada semacam rekayasa atau kebohongan yang dilakukan sama Blue Origin. Karena memang jelas banget kelihatan di dalam video rekamannya itu terlihat nih saat kapsul itu mendarat, pintunya sempat terbuka dari dalam dan ditutup lagi tuh cepet-cepet. Baru setelahnya, kayak beberapa menit setelahnya, Jeff Bezos ini tuh membuka dari luar dengan kunci khusus tuh ceritanya, yang seolah-olah dia yang seremonial buka begitu dan menyambut tunangannya kembali ke bumi. Nah, masyarakat yang nonton nih menganggap para wanita di dalam itu mungkin lupa dengan arahan atau alur yang seharusnya mereka lakukan. Kalau jangan buka pintunya dari dalam, nanti kelihatan palsunya begitu. Makanya segera ditutup lagi tuh buru-buru. Soalnya tadi kapsul antariksa itu dirancang untuk tidak bisa dibuka dari dalam, tapi ini kok kayak dengan mudahnya para wanita ini buka aja gitu. Makanya netizen memanfaatkan momen janggal itu untuk membuat konspirasi di mana penerbangan yang dilakukan sama Katy Perry ini adalah tipu-tipu atau rekayasa. Lalu selain hal itu,
Kapsul yang mendarat tadi itu juga terlihat sangat bersih, warnanya masih putih gitu, agak kinclong malah. Padahal dikatakan, kapsul yang telah menembus perbatasan bumi dan luar angkasa, pastinya itu mengalami gesekan antar atmosfer yang selalu menyebabkan badan kapsulnya misalkan apa? Hangus, kayak ada item-item kebakar gitu loh guys. Soalnya itulah yang terjadi sama roket SpaceX sebelumnya. Dimana pertama, pintu roketnya itu sama seperti punyanya NASA. Maksudnya bisa dibukanya dari luar aja. Jadi dibukanya itu sama tim yang ada di luar saat udah mendarat. Dan bagian kapsulnya juga terlihat hangus karena kan ya pasti mengalami gesekan atmosfer itu. Sedangkan roket dari Blue Origin ini kok udahlah kapsulnya terlihat bersih, masih putih banget, nggak hangus sama sekali, dan seperti terlalu mudah dibuka dari dalam. Tapi tenang, lagi-lagi ada yang julid tapi ada juga kok yang belain. Kalau kita mah nyimak aja begitu kan seru ya ngeliatin komentar-komentar orang. Nah, yang pada membela ini beranggapan kalau kapsul New Shepard dari Blue Origin ini tuh memang terbang hanya mencapai ketinggian 66 mil tepat di atas garis Kármán line kan. Sehingga memang tidak mengalami suhu ekstrim seperti roket-roket lainnya yang terbangnya tuh lebih jauh. Yang mana maksudnya ya nggak kebakar jadinya. Dan masalah pintu tadi, standar keamanan modern itu mengharuskan pintu bisa dibuka dari dalam juga. Hal ini dikarenakan katanya untuk menghindari waktu itu pernah ada tragedi Apollo 1 namanya, yang mana orang-orang di dalamnya tuh pada tidak selamat karena ya nggak bisa keluar, nggak bisa dibuka dari dalam. Intinya berarti biar lebih safety ya dibuatnya dua arah, bisa dibuka dari dalam ataupun dari luar. Dan kalau masalah rambut tetap on, ya lagi-lagi memang dari bumi udah nyalon kali dari subuh begitu, kayak mau resepsi, mau kondangan jadi manten begitu ya. Hairspray-nya juga sebotol kali, jadinya tetap kelihatannya on. Namanya juga mau diliput media besar. Dan ingat, mereka ini total terbangnya tuh cuma 11 menit, di luar angkasanya aja cuma 4 menit. Dan berada di dalam kapsul pula, bukan naik ojek, jadi nggak aut-autan juga rambutnya ya. Abisnya ini banyak orang yang membandingkan dengan salah satu astronot wanita bernama Sunita Williams yang pernah juga terbang ke luar angkasa. Dimana pas dia balik ke bumi tuh rambutnya udah aut-autan kayak naik ojek dari Pasar Minggu ke Bekasi, kagak pakai helm kali ya tuh sampai naik-naik. Pas mendarat di bumi pun dia juga sampai susah berdiri dan harus diangkut pakai kursi roda. Lah kok ini Katy Perry sama geng cewek-ceweknya ini rambutnya on, pas sampai bumi juga bisa loncat gitu jalan dengan mudah. Jawabannya tadi mereka total perjalanannya hanya 11 menit. Sementara kalau Sunita tadi tuh beneran di luar angkasa dengan jarak yang lebih jauh juga dan berbulan-bulan pula, jadi kagak bisa di-compare. Seakan belum puas ngejulit nih, dilihat-lihat lagi, mana nih yang aneh nih, mana nih yang aneh nih. Aha, logo dari seragam Blue Origin itu terlihat sangat sus. Karena kalau logonya tuh dibalik, yang awalnya terlihat itu adalah simbol roket, bisa berubah jadi kambing Baphomet dan saling terbalik juga. Yakin ya perusahaan Blue Origin dari Jeff Bezos ini dikait-kaitkan dengan Jeff Bezos sebagai penyembah setan. Weleh, jadi serem ya. Ya sebenarnya konspirasi atau julitan dari netizen ini tuh bisa muncul perkara ada konspirasi NASA yang terkenal banget. Dimana kalau para majikan tahu nih, Neil Armstrong tuh yang disebut sebagai orang pertama yang pernah menginjakkan kaki di bulan, kalau dalam teori konspirasinya kan katanya palsu itu videonya. Yang mana semua proses pendaratannya di bulan itu adalah syuting di studio aja. Jadi proses penerbangan roketnya mah beneran, namun seperti penerbangan roket yang pernah diterbangkan oleh Rusia sebelumnya. Jadi ya terbang aja keluar angkasa tapi nggak mendarat dan bisa turun di bulan juga. Alhasil rekaman pendaratan di bulan yang dilakukan sama Neil Armstrong itu cuma syuting doang, yang seolah-olah habis terbang keluar angkasa nih kan kagak ada yang tahu kan dia bisa deh tuh mendarat ke bulan. Buat apa? Ya buat ngibulin dunia biar kesannya teknologi Amerika pada saat itu yang paling maju dan paling hebat sampai bisa berhasil mendaratkan manusia ke bulan. Karena memang keadaannya tuh pada saat itu Amerika sama Uni Soviet itu sedang perang dingin canggih-canggihan teknologi. Yang sebelumnya Amerika kalah terus nih sama Uni Soviet yang beberapa kali udah duluan berhasil menerbangkan manusia keluar angkasa, tapi cuma nerbangin doang ya. Nah, Amerika nggak mau kalah nih. Dia mencari inovasi yang lebih bombastis, makanya kepikiran, gua nggak mau hanya menerbangkan manusia aja, tapi yang lebih dari itu, yaitu mendaratkan manusia ke bulan, sampai geger makanya. Nah, dari situ dikait-kaitkan lagi, sekarang udah zaman canggih, si Katy Perry kok cuma bisa terbang doang ke angkasa, kagak sekalian mendarat ke bulan begitu. Sedangkan Neil Armstrong yang zaman dulu tuh tahun 1960-an, apa udah bisa nginjek bulan, bagaimana? Konspirasinya seperti itu, majikan. Yang mana jadinya netizen nih lagi-lagi mengkait-kaitkan kasus Katy Perry ini sebagai perang dingin antara Blue Origin yang kagak mau kalah sama SpaceX. Karena Blue Origin ini sebenarnya sudah lebih dulu kan mendirikan perusahaan luar angkasanya itu dibandingkan SpaceX. Tapi pada kenyataannya SpaceX ini udah lebih banyak nerbangin orang dan lebih banyak proyekan luar angkasanya juga. Jadilah si Jeff Bezos yang nggak mau kalah membuat rekayasa penerbangan luar angkasa dengan seorang penyanyi dunia Katy Perry sebagai
publikasi untuk Blue Origin sendiri. Dimana ya tadi hampir sama konspirasinya, mereka terbang beneran nih, tapi nggak sampai ke angkasa. Alias ya, sampai langit tinggi aja macam kayak pesawat, habis itu turun lagi. Karena dengan mata telanjang dalam siaran langsungnya itu memang masih bisa terlihat terus ya itu roketnya putih-putih tuh di langit tuh. Yang mana orang-orang berpikirnya berarti itu nggak begitu jauh dong terbangnya. Makanya hal itulah yang juga menjadikan tidak adanya siaran live keadaan di dalam kapsul. Karena rekaman yang tersebar sewaktu cewek-cewek itu berada di dalam kapsul, terbang gitu ya, sampai luar angkasa melayang-layang, dipercaya adalah rekaman syuting dengan proses CGI karena zaman udah canggih. Ya 11-12 berarti konspirasinya sama kayak si Neil Armstrong tadi begitu ya. Tapi inget, ini konspirasi. Biar lebih jelas nih ya, sedikit pembahasan konspirasi yang terkenal mengenai pendaratan Neil Armstrong tadi. Pertama nih, banyak orang yang menganggap bahwa misi ke bulan yang dilakukan sama Neil Armstrong di tahun 1969 itu sulit dipercaya. Mengingat teknologi yang sudah maju sekarang aja, nggak ada lagi tuh yang dikabarkan bisa mendarat di bulan. Even roket SpaceX yang segitu canggihnya aja berkali-kali mengalami kegagalan terus dalam pengujiannya. Maksudnya kalau benar zaman dulu tahun 1969 aja udah bisa diciptakan roket untuk ke bulan, seharusnya di tahun ini teknologinya udah bisa jauh majunya, sampai ke Bima Sakti kali itu. Tapi kenyataannya, untuk sekedar terbang aja masih banyak gagalnya. Perlu dilakukan eksperimen dan percobaan berkali-kali. Ya pokoknya menurut orang-orang yang mempercayai konspirasinya begitu ya. Seperti yang tadi kita udah jelasin, dimana orang-orang percayanya kalau Neil Armstrong ini nginjak kaki di bulan itu cuma di studio syuting doang, yang dibuat seolah-olah nih setnya kayak lagi di bulan. Zaman dulu kamera itu kan masih buruk gambarnya, terlihat jadinya seolah-olah memang kayak real. Nah, tapi dengan teknologi yang ada sekarang, di mana film-film lama itu bisa direstorasi kembali, ditajamkan tuh kualitas gambarnya, warnanya diperbaiki. Nah, banyak yang ngelihat lagi tuh dan menganggap video Neil Armstrong itu memang seperti buatan semua. Terutama pesawat ruang angkasanya yang terlihat seperti kayak dari seng gitu katanya, kagak koko alias kayak properti. Dan katanya ini yang menjadi perdebatan ya, Neil Armstrong itu kan dibilang orang yang pertama kali menginjakan kaki di bulan. Tapi dalam videonya terlihat kameranya itu berada di angle yang jauh yang memang memperlihatkan si Neil Armstrong lagi keluar gitu kan, terus turun gitu dari roketnya. Yang mana berarti ada yang lagi megang kamera tuh untuk merekam si Neil Armstrong turun. Kalau benar begitu, berarti si kameramen dong yang harusnya dibilang mendaratkan kaki duluan di bulan untuk merekam si Neil Armstrong. Atau mungkin pakai tripod kali ya. Si Neil Armstrongnya turun duluan tuh macam ala-ala bikin daily vlog kan emang repot ya. Misalkan kita kalau sosokan staycation masuk hotel gitu, tapi kan sebelumnya udah masuk duluan ke kamar buat naruh kamera, terus keluar lagi, habis itu pura-pura buka pintu, deret koper gitu. Nah, selain itu, ada kecurigaan mengenai bendera yang terlihat kaku tuh yang dibawa sama Neil Armstrong. Dimana ada beberapa saat bendera yang kaku itu seperti terkibas terkena angin, yang pada di luar angkasa kagak ada angin. Nah, untuk hal ini sendiri sih katanya pihak NASA udah menjawab kalau bendera yang dibawa itu tuh memang khusus, dimana katanya ada kawat penyangganya yang membuat benderanya tuh memang kayak jadi kotak, bisa berkibar terus gitu, nggak letoy. Dan masalah yang kayak kena angin begitu ya gara-gara gravitasi aja. Nggak sampai di situ, orang komentar lagi pas nonton videonya, kok langitnya gelap banget sih? Maksudnya kok nggak kelihatan bintang sama sekali? Itu kan katanya judulnya di luar angkasa, harusnya lebih dekat dengan bintang-bintang dong. Nah, lagi-lagi NASA ini mengatakan kalau kamera yang digunakan dulu itu memang tidak didesain untuk nangkap objek bintang, melainkan hanya didesain buat memotret atau menangkap objek yang bergerak secara cepat agar pergerakan dari para astronot ini tuh tetap bisa fokus begitu loh. Jadi bintang-bintang di belakangnya mah ngeblur, kagak bisa keambil. Macam kayak kamera bokeh gitu, kayak hanya jarak tertentu aja kali ketangkap kamera begitu, belakang-belakangnya ngeblur. Ya pokoknya kira-kira begitulah penjelasannya majikan. Intinya kameranya kagak cakep-cakep banget. Selanjutnya didebatin lagi nih, kalau begitu kok nggak ada juga tuh terlihat kayak bekas apapun di bawah kaki-kaki roket. Karena yang namanya roket atau kapsulnya itu kan mendarat di bulan, yang katanya permukaan bulan itu halus seperti pasir. Nah, harusnya kan ada cekukan dikit atau gimana kali gitu pas kaki-kaki roketnya nginjek permukaan pasirnya, ya tanah kayak apa kek. Kakinya Neil Armstrong juga begitu, harusnya ada jejak-jejaknya. Tapi di dalam video itu kagak terlihat apa-apa, macam kayak hantu gitu napak tapi kagak ada jejaknya. Yang mana penjelasannya karena itu adalah gaya gravitasi yang membuat roket ataupun manusia yang berat sekalipun kagak ada beratnya, jadi enteng begitu, makanya tidak menimbulkan cekuk atau dasar-dasar di bulannya. Ya pokoknya sampai sekarang masih banyaklah hal-hal yang menjadi perdebatan antara orang yang percaya sama orang yang tidak percaya. Kalau kalian tim yang mana? Nah itu guys, berita tentang perjalanan Katy Perry dan beberapa wanita lainnya keluar angkasa. Terlepas dari teori-teori konspirasi yang beredar, misi Blue Origin NS-31 ini tuh dianggap hanya wisata semata aja tanpa adanya misi khusus untuk keperluan umat manusia. Makanya hal ini tuh dianggap sebagai bukti uang ternyata memang bisa membeli segalanya.
Ya biar bisa mendapatkan pengalaman dan kesenangan tanpa ada faedahnya. Ya kalau menurut Babu nggak gitu juga, adalah faedahnya. Mungkin positifnya bisa merasakan kekuatan Tuhan itu besar ya, kita bisa melihat bumi dari atas gitu, dari luar angkasa, terus kita jadi merasa tobat begitu kan? Siapa tahu. Nah pertanyaannya lebih kayak, kalau kalian punya uang 40 miliar, apakah kalian mau bayar itu tiket buat pergi ke luar angkasa? Coba komen di bawah ya. Terima kasih majikan udah pada nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Infonya juga bisa kalian Google, cari-cari sendiri lagi di Google. Kalau ada mau tambah-tambahin segala macem, monggo boleh di bawah. Tulis aja udah kalau ada info-info tambahan yang seru-seru ya. Sampai jumpa lagi di kasus-kasus misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang